Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua, anak hebat di seluruh Indonesia? Hari ini kita akan belajar tema 4 globalisasi, subtema 1 globalisasi di sekitarku, pembelajaran 6. Siapkan buku siswamu, buku tulis serta peralatan tulis lainnya, dan simak video pembelajaran dengan seksama supaya kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe channel Arumija Astuti supaya kalian selalu mendapatkan informasi video pembelajaran terbaru. Anak-anak, hari ini kita akan belajar menemukan informasi pada bacaan dan melakukan diskusi, menganalisis untuk memecahkan masalah. Anak-anak, perhatikan bagaimana mati lampu bisa terjadi, mati listrik bisa terjadi. Nah, apa saja penyebab mati lampu? Mari kita pelajari bersama. Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Kehidupan warga dunia saat ini menjadi sangat dekat dengan listrik. Listrik menjadi bagian kehidupan dalam keseharian yang tidak terpisahkan. Sehingga saat arus listrik di rumah mendadak terputus, biasa kita sebut sebagai mati lampu, kejadian tersebut menjadi hal yang cukup mengganggu. Faktor apakah yang menyebabkan hal tersebut terjadi? Perusahaan Listrik Negara atau PLN, sebagai perusahaan negara yang mengurus bidang kelistrikan, sesungguhnya juga tidak menyukai kejadian mati lampu, apalagi padam dalam waktu yang cukup lama. Karena hal tersebut akan sangat mengganggu berjalannya proses pembangkit, transmisi, distribusi energi listrik. Faktor-faktor penyebab mati lampu antara lain ketidaksiapan pembangkit, gangguan transmisi atau gangguan distribusi. Faktor yang berpengaruh bisa dari luar dan dari dalam. Faktor luar yaitu gangguan alam seperti petir, pohon, dan hewan yang menyentuh jaringan atau galian yang menyebabkan kabel tanah rusak. Sedangkan faktor dalam terjadi pada gangguan komponen dan peralatan yang terpasang pada jaringan. Nah, kita sebagai warga masyarakat pengguna listrik tentunya dapat membantu untuk mencegah terjadinya faktor luar guna menghindari terjadinya mati lampu. Mari kita bersama-sama ikut menjaga keberadaan listrik di tengah kita. Topik eksplanasi ilmiah pada teks tersebut adalah penyebab mati listrik atau mati lampu. Penyebab terputusnya aliran listrik dari stasiun pembangkit adalah ketidaksiapan pembangkit, gangguan transmisi atau distribusi. Bagaimana upaya untuk mencegah terjadinya mati listrik atau mati lampu? Masyarakat bisa menggunakan lampu dengan hemat dan menjaga keberadaan listrik di tengah kita. Kita bisa membuat gambar seri bagaimana mati listrik bisa terjadi. Pada gambar nomor 1, listrik mati dapat mengganggu kegiatan kita utamanya di malam hari. Faktor eksternal penyebab mati listrik. Nah, bisa dari pohon-pohon yang sampai menyentuh kabel listrik, ada petir, hujan, itu adalah faktor eksternal penyebab mati listrik. Sedangkan faktor internal penyebab mati listrik bisa jadi ada perbaikan pada saluran distribusi ataupun transmisi. Nah, pada gambar keempat adalah upaya kita untuk mencegah mati listrik. Kita harus menjaga keberadaan listrik di tengah kita dan kita harus menghemat energi. Kalian bisa membuatnya dengan gambar seri yang bentuknya berbeda.
Di era globalisasi ini, tentu saja kita perlu memiliki sikap percaya diri. Meskipun kita tidak memiliki beragam benda elektronik, kita tetap harus percaya diri. Simaklah kisah berikut. Lani adalah siswa kelas 5 SD Nusantara. Ia dikenal sebagai anak yang pintar dan rajin membaca. Ia juga rajin sekolah dan selalu menyelesaikan tugas sekolah tepat waktu. Nilai-nilai ulangannya selalu berada di atas rata-rata nilai teman-teman di kelas. Selain itu, ia juga sangat ramah, ceria, dan suka membantu teman-teman yang mengalami kesulitan saat mengerjakan tugas sekolah. Hingga pada suatu hari, Lani sedang memakan bekal sekolahnya di kantin sekolah. Benny datang mendekatinya. "Lani, kuemu tampak enak. Sini, aku mau kuemu." "Ini setengah saja ya, karena aku lapar. Tadi pagi aku bangun kesiangan, jadi tidak sempat sarapan." "Sini bagi, pokoknya kau harus berikan kuemu. Lihat tuh baju seragamu, sangat kumal, sepatumu juga sobek, berikan kuemu." Lani tertegun mendengar perkataan Benny. Ia baru menyadari bahwa dirinya memang hanya seorang anak miskin penjajah kue keliling. Ayahnya pekerja serabutan yang tidak menentu penghasilannya. Lani memandangi sepatunya yang tampak mulai menganga. Juga seragam sekolahnya yang tidak lagi terlihat warna aslinya. Sejak hari itu, Lani kemudian menjadi anak yang pemurung. Ia tampak selalu sedih dan tidak lagi bersemangat untuk pergi ke sekolah. Nah, teman-teman, dari kisah tersebut kita dapat mengambil sebuah pelajaran. Kita diciptakan Tuhan yang Maha Esa dengan segala kelebihan dan kekurangannya, dan dengan bakat serta potensi yang berbeda-beda. Perbedaan kemampuan dan perbedaan ekonomi tersebut hendaknya tidak menjadi sumber perpecahan. Perbedaan tersebut juga tidak perlu mempengaruhi rasa percaya diri. Terus berusaha, kenali potensi diri, kembangkan bakat yang dimiliki untuk menutupi kekurangan diri, serta selalu tampil percaya diri. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Kalian telah mempelajari apa penyebab mati listrik atau mati lampu. Dan kalian juga sudah mempelajari bahwa kita harus selalu menghormati perbedaan ekonomi yang ada di lingkungan sekitar kita. Jangan sampai karena perbedaan itu kita mengalami perpecahan. Dan bagi kalian yang kurang beruntung, kalian harus tetap percaya diri. Kalian harus bisa mengembangkan bakat untuk menutupi kekurangan. Jadilah anak-anak hebat yang cerdas berkarakter. Terima kasih, semoga pembelajaran hari ini menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.